Nice to meet you, Aisha. Let's start our lesson today. It is 90 minutes, right? Right. Yeah. Let me give you a brief about this one ya. Sebenarnya kalau untuk ngerjain section 2, itu yang harus digarisbawahi ya. Jangan sampai ada yang kosong, terus ngerjainnya nggak usah ngacak-ngacak. Jadi kerjainlah dari nomor 1 sampai nomor terakhir gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu ngerjakan nanti, itu biasanya mereka itu soalnya mulai dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, gitu. Oke, terus Miss gimana kalau misalnya kosakataku masih kurang? Nah, itu memang nggak bisa instan ya. Makanya aku selalu bilang ke murid yang mau tes bahasa Inggris apapun itu, kalau mau belajar itu nggak bisa instan, kayak seminggu lagi tes. Nah, itu agak nggak masuk akal ya, karena kan kita nggak mungkin menyerap sebegitu banyak materi dalam 1 minggu. So that's why I always say at least you have around 1 until 3 months to prepare the test gitu. Kenapa? Karena kan tes seperti ini bukan belajar bahasa Inggris sehari-hari ya, tapi belajar bahasa Inggris yang akademik. Jadi secara vocabulary tentu saja berbeda. Makanya kita butuh waktu untuk membiasakan dengan pola soal. Terutama untuk grammar yang section 2 ini kan dia memang konteksnya tata bahasa banget ya. Jadi mau nggak mau kita memang harus tahu gimana sih kalau di bahasa Inggris itu. Terus misalnya nih, kamu ketemu soal yang benar-benar nggak tahu gitu ya. Ya ini apa ya jawabannya gitu. Biasanya di milih yang salah gitu ya. Kalau di pilihan ganda mungkin bisa masih capcip-cup gitu kan. Tapi kan kalau untuk memilih yang mana yang salah itu memang butuh analisis mendetail. Kalau di soal-soal seperti itu kamu ada yang benar-benar nggak tahu, carilah yang menurutmu itu paling aneh. Ya, karena kan kalau kamu tanya, Miss, boleh nggak sih ngerjainnya pakai feeling? Ya boleh-boleh aja. Cuma feeling itu terbentuk dari kamu belajar. Jadi nggak yang kosong banget, ya kan? Kayak, oh kayaknya aku pernah ketemu ini, oke lah ya, gitu. Itu feeling. Jadi nggak apa-apa pakai feeling. Cuma feeling itu harus diasah juga. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar tentang materi dasarnya dulu ya. Ini yang pertama yang harus kamu pahami juga, kalau misalnya dia soal pilihan ganda, biasanya nomor 1 sampai 15 biasanya ya. Itu dia pola yang paling mudah, itu kita menganalisis apakah kalimat soalnya itu sudah ada subjek sama sudah ada verb atau belum. Itu yang paling penting. Jadi ada 2 komponen. Kalau mau buat kalimat di bahasa Inggris, itu yang paling penting subjek dengan verb-nya. Alias, siapa sih pelakunya dan apa yang dilakukan, kegiatannya, gitu ya. Nah, untuk mempelajari 2 komponen itu, kita harus tahu dulu yang termasuk subjek itu siapa aja, yang termasuk verb itu siapa aja. Kalau untuk subjek, itu nama orang, nama benda itu semuanya bisa masuk, ya. Tapi kalau untuk yang verb, dia memang sudah ada aturannya sendiri. Kita mau bahas hari ini yang termasuk verb. Oke. Halo. Halo, Miss. Maaf ya, ini tiba-tiba mati lampu. It's okay, it's okay. Lagi seru-seru ngomong mati lampu. Aduh. Ya, aku upcam dulu ya. I am so sorry. Okay. Ya, kita sekarang mau bahas kata kerja. Nah, Miss buat seperti ini supaya kamu tuh lebih gampang pahamnya. Kita bahas dari yang nomor 1 ya, to be.
To be itu kalau kita kenalnya is, am, are, was, were. Itu yang paling gampang. Nah, tapi kalau ditanya fungsinya untuk apa sih sebenarnya? To be itu grammar yang kamu mau mendeskripsikan seseorang atau sesuatu. Kayak misalnya, saya Cece, I am Cece, you are Aisyah. Nah, itu konteksnya mendeskripsikan, describe. Atau misalnya pakai kata sifat boleh, kayak you are beautiful atau he is handsome. Itu juga pakai to be. Jadi mendeskripsikan sesuatu atau seseorang yang dia itu nggak ada kegiatan atau aksinya, lagi ngapain, gitu ya. And then untuk yang nomor 2 itu kalau kamu lihat ada verb 1. Verb 1 di sini verb dasar gitu ya, yang benar-benar dasar dari kamus, yang tidak ada imbuhan sama sekali. Tapi bisa juga kalau misalnya kita ngomongin tenses gitu ya. Tenses kan ada 12. Kalau 16 itu kamu mau jadi dosen berarti. Ya, 12 kalau untuk kita sebagai pelajar tuh 8 itu sudah cukup. Cuma kalau di TOEFL tuh nggak semuanya ya. Kalau di TOEFL tuh biasanya hanya 5 atau 6 yang keluar. Nah, yang sering keluar itu of course dia simple present. Karena namanya simple ya, yang pasti dia yang paling mudah. Terus present berarti kejadiannya di masa sekarang. Simple present berarti untuk menjelaskan kegiatan yang memang sebuah rutinitas atau daily routines. Bisa juga ngomongin fakta, kayak fakta ilmiah gitu ya. Nah, kenapa dibahas di TOEFL? Karena ada perbedaan dari subjek. Misalnya ya, di situ ada contoh we study English. Tapi kalau subjeknya berubah jadi CC, CC works in a bank. Kenapa ya beda gitu? Kenapa sih CC itu pakai S di work? Sedangkan kalau subjeknya we, itu dia bukan we studies, tapi we study. Nah, di situ yang mau dibahas, karena kalau di simple present, ada subjek yang memang di kalimat positifnya itu imbuhan ada S atau IS. Di sini nih, contohnya aku sudah tulis ya, yang ini. Nah, itu kalau di simple present, dia memang harus pakai imbuhan di kata kerja. Tapi khusus untuk kalimat positif ya. Kalau kalimat negatif sama tanya, itu semua subjek nggak perlu imbuhan S atau IS di verbnya. Misalnya, he runs atau he plays, he cooks, she cooks. Nah, itu untuk kalimat positif. Jadi yang selain he, she, it, yaitu they, we, I, sama you, mereka nggak perlu imbuhan. Jadi I cook, I eat, you eat. Seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Verb 1, walaupun verb 1 yang ada akhiran is atau s, itu bisa jadi verb. Gitu ya. Misalnya, our class starts at 8 a.m. Nah, itu berarti sudah ada kata kerja starts. Ya. Next, kita ke verb 2. Apa sih bedanya sama verb 1? Kalau verb 2 biasanya untuk kejadian yang sudah lewat. Apakah bakal terjadi lagi? Enggak. Jadi dia sudah lewat, sudah selesai gitu ya, dan tidak bakal terjadi lagi. Sering disebut simple past. Nah, kalau simple past, dia juga termasuk tenses ya. Dan ciri khasnya, kalau di kalimat positif terutama ya, semua subjek di kalimat positif yang ada di simple past, itu pakai verb 2. Jadi kayak misalnya, I watch a film yesterday. Kenapa pakai verb 2 watch-nya? Karena kamu punya keterangan waktu yesterday. Berarti sudah selesai. Tapi harus diperhatikan juga nih, kalau di bahasa Inggris itu, kalau kamu mau merubah verb 1 ke verb 2, nggak semuanya dikasih akhiran ed. Kenapa, Miss? Karena ada beberapa kata kerja ya, yang dia itu bentuknya tidak beraturan atau kamu bisa sebut irregular. Kenapa dengan irregular?
Berarti haruskah kita ngapalin, Miss, gitu? Kalau menurutku sih ya, setidaknya kamu hafal yang dia itu basic verbs. Karena kan kata kerja ada banyak ya. Kita paling tidak hafal lah perubahan verb 1, 2, 3 yang kata kerja dasar. Kayak misalnya eat, itu verb 1, kalau verb 2-nya ate. Karena kalau di TOEFL itu ya, mereka berharap kamu itu tahu perubahan verb 1, 2, 3 seperti apa. Gitu. Terus misalnya drink berubah jadi drank. Gitu. Terus kalau become, verb 2-nya became. Seperti itu. Ya. Yang keempat, ada verb 3. Tapi kalau kamu lihat, verb 3 di verb itu harus ada temennya. Jadi, carilah temennya untuk memasangkan dengan verb 3. Boleh siapa aja, Miss? Boleh have, boleh has, boleh have. Bedanya apa ya? Kalau have sama has, dia itu biasanya untuk present perfect. Yang namanya present perfect, kalau kamu lihat dari namanya ya, perfect. Berarti sudah selesai dengan sempurna. Nah, seperti itu ya. Bedanya apa, Miss, dengan simple past? Kalau present perfect, dia selesai dengan sempurna dan biasanya ada efek atau hasilnya yang bisa kita rasakan atau kita lihat gitu. Tapi kalau simple past itu mereka nggak ngomongin resultnya apa ya. Mereka cuma ngomong kegiatannya ngapain. Tapi kalau present perfect itu biasanya mereka fokus ke hasil atau resultnya dan biasanya baru selesai kegiatannya gitu. Misalnya I have eaten breakfast. Oh, berarti saya sudah makan pagi. Nah, resultnya apa? Kenyang. Nah, seperti itu. Oke. Terus bedanya apa nih sama had? Kalau had itu dia untuk past perfect. Nah, kalau past perfect, terutama di TOEFL ya, biasanya past perfect itu dia barengan sama simple past keluarnya. Kenapa, Miss? Karena past perfect itu jarang berdiri sendiri sebagai satu kalimat gitu ya. Biasanya ada kalimat lain yang berupa simple past. Makanya mereka sering digabung past perfect plus simple past gitu. Tapi kalau misalnya kamu ketemu ya soal yang dia itu depannya pakai by seperti itu, misalnya by 2000 berapa? 2025 I had finished the course. Nah, karena dia ada by di sini terus ada tahun ya, itu dia pasti pakai past perfect. Itu triknya ya. Kalau misalnya nggak ada by, nah biasanya mereka digabung dengan kalimat lain yang berupa simple past gitu. Tapi kalau dia berdiri sendiri kayak gini bisa dengan catatan ada by gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5, verb ing. Nah, kalau verb ing ini biasanya ke simple present continuous ya, atau present continuous. Berarti kalau verb ing berdiri sendiri boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi nggak bisa jadi verb. Misalnya ya, kalau aku tulis I cooking. Kalau I cooking ini, dia masih salah. Kenapa salah? Karena kalau I cooking berarti verbnya nggak ada. Harusnya kamu buat I am cooking. Itu baru benar. Nah, jadi kalau mau pakai verb ing untuk kata kerja, pastikan ada to be-nya, alias kamu cari to be-nya siapa. Ya, kalau untuk konteksnya sesuaikan ya, dia present, kalau is MR berarti present, kalau past berarti was were. Gitu. Oke. Kalau misalnya verb ing berdiri sendiri di kalimat, itu dia bukan jadi verb, tapi jadi adjektif. Gitu. Itu bedanya ya. Karena berkaitan erat dengan kelompok kata, part of speech. Oke. Any question so far?
Yang kayak adjektif tuh kayak gimana, Miss? Misalnya, kita mau buat kalimat ya. Di sini aku hapus dulu. Adjektif secara umum ya, adjektif itu kan kata sifat. Berarti kamu mau mendeskripsikan sesuatu, ya kan? Kayak misalnya dari ukuran atau personality atau opinion atau size. Nah, itu termasuk adjektif. Tapi kalau misalnya dia berdiri sebagai verb ing gitu ya. Misalnya di sini aku pengen bahas yang dia itu bisa juga sebagai kata benda. Misalnya I like reading and cooking. Nah, ini kenapa ya nggak boleh bilang I like read sama cook gitu kan? Karena like di situ sudah jadi verb. Kalau kita bilang I like read and cook, berarti verbnya ada 3. Like, read, sama cook. Makanya harus ada yang direlakan strukturnya, yaitu read sama cook. Kau bisa jadikan kata benda dengan merubahnya menjadi verb ing. Reading and cooking. Oh, berarti itu betul karena mereka sebagai noun. Itu contoh gampangnya. Nah, nanti pas di soal kita bakal ketemu yang dia itu adjektif juga tapi bentuknya verb ing. Gitu ya. Oke. Terus next kita ke nomor 6, modal verbs. Have you ever heard about modal verbs? Yes, Miss. Berarti kalau misalnya aku punya ya, saya bisa berenang. I can swim. Ya kan? Yang mana kata kerjanya? Can atau swim? Can. Ya, betul. Jadi I can swim, kata kerjanya yang can. Berarti kalau misalnya ya, di TOEFL tuh sering banget dia tuh gini. I must goes. Kalau seperti ini salah ya. Kenapa? Karena modal verb itu biasanya verb satu gitu. Itu selalu keluar kalau di TOEFL. Kayak I can swim salah, harusnya I can swim gitu ya. Jadi perhatikan kalau dia ada modal verb di soal, kamu perhatikan setelahnya itu sudah betul atau belum bentuk kata kerjanya. Oke. Ya, aku ganti wifi sebentar ya. Ini udah hidup. Ya, kita lanjut ke written expression ya. Written expression itu yang kamu memilih mana sih yang salah gitu. Nis, kalau misalnya menurutku nggak ada yang salah, gimana ya gitu. Ini sering terjadi ya. Ya, nggak apa-apa sebenarnya. Karena kan ada yang menurut kita benar atau menurut kita belum belajarnya belum nyampe dalam gitu ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma aku bakal kasih tips yang paling dasar lah ya kalau misalnya mau ngerjain written expression karena ini soalnya paling banyak. Jadi dari nomor 16 sampai 40 poinnya gede ya. Kalau menurut Miss, biasanya Miss gini kalau ngerjain TOEFL. Usahakan nomor 1 sampai 15 itu betul semua. Kenapa Miss? In case ya, amit-amit kalau di written expression-nya itu susah, kamu bakal dibantu dengan nilaimu yang di pilihan ganda gitu. Karena kan kita nggak bisa nebak ya, kayak mana nih soalnya, apakah kosakatanya susah atau gampang itu kan kita nggak bisa nebak. Tapi kalau secara pola atau rumus yang keluar itu tuh sama. Cuma yang biasanya bikin nilainya jeblok itu karena memang kosakata dari soalnya itu banyak yang kita belum tahu
gitu. Makanya dia bisa turun. Oke. Terus tips lain, karena dia dari nomor 16 sampai 40 ya, biasanya nomor 16 sampai 20 itu mudah. Nah, itu yang aku usahakan benar semua. Gitu. Terus semakin naik nomor memang semakin sulit ya. Cuma memang dia tipenya begitu. Reading juga, listening juga. Jadi semakin naik nomor biasanya semakin sulit. Makanya kita usahakan yang menurut kita gampang itu betul. Gitu. Oke. Ya, yang pertama kita mau bahas ada preposition. Preposition itu kata depan, gitu ya. Preposition yang paling sering keluar atau muncul di TOEFL itu ada of, in, on, at, into, terus ada which juga sering muncul, sama during. During itu selama, gitu ya. Nah, untuk apa sih, Miss? Kalau di TOEFL, kalau kamu ketemu preposition ya, biasanya mereka itu setelahnya noun, kata benda. Atau bisa juga noun phrase. Mungkin baru dengar ya, apa sih noun phrase ini? Phrase itu frasa. Berarti kalau noun phrase, frasa kata benda. Bisa disimpulkan secara mudah kalau noun phrase itu dia susunan kosakatanya lebih dari satu. Kalau noun kan biasanya satu kosakata doang gitu kan, kayak book, handphone. Kalau noun phrase dia itu ada susunannya. Jadi membentuk makna yang baru. Misalnya di situ aku tulis a beautiful girl. Kalau girl doang bener kan? Tapi kita mau buat secara spesifik. Cewek yang kayak mana nih? Oh, cewek yang cantik. Berarti bisa buat noun phrase dengan menambahkan adjective beautiful sama artikel atau satuan gitu ya, pakai e. Jadi a beautiful girl itu sudah namanya noun phrase. Oke. Terus di situ di atasnya ada contoh I am interested in dancing. Nah, kalau kamu ditanya sebelahnya ini tuh apa ya? Carilah yang dia bentuknya noun. Kalau dance itu kan dia biasanya verb, ya kan? Kita nggak bisa bilang I am interested in dance. Harus diubah ke noun. Caranya dengan mengubahnya menjadi verb in. Seperti itu. Oke. Yang kedua, jika ada verb yang bergaris bawah, cek subjeknya. Nah, misalnya ada pilihan yang dia itu verb gitu ya. Kamu cek dulu subjeknya. Subjeknya ini maksudnya gimana, Miss? Kamu cek subjeknya itu ada satu atau ada banyak. Kenapa, Miss? Karena kalau subjeknya lebih dari satu ya, itu kata kerjanya juga harus yang plural. Kayak tadi, we study, bukan we studies. Kalau we studies itu udah pasti salah. Kenapa? We itu kan plural, more than one. Berarti verbnya juga harus sama, alias sejajar. Jadi misalnya plural subject, terus verbnya juga plural, gitu. Terus contoh lain, misalnya he swim. Nah, kalau kayak gini salah juga nih. Kenapa? Karena dia belum sesuai. Kalau he itu kan termasuk singular. Berarti harusnya he swims gitu. Hal-hal seperti itu sering dilewatkan. Makanya nilainya jadi nurun gitu ya. Karena kita sering nggak sadar. Seperti itu biasanya. Oke. Next, nomor 3. Jika ada dua kata bergaris bawah di pilihan jawabannya, gitu ya, kamu cek, bisa aja mereka tuh kebalik. Kenapa, Miss? Karena kalau di bahasa Inggris itu, dia ada urutannya. Kayak, yang mana sih? Yang dia itu duluan posisinya. Kenapa, Miss? Nanti kita ketemu di contoh soal ya. Ada yang dia itu susunannya kebalik. Yang nomor 4, setiap countable noun memiliki determiner. Do you know about countable noun? No, Miss. Nah, ini yang biasanya sering dilupakan orang-orang kalau mau tes TOEFL. Kenapa? Karena bahasa Inggris tuh secara tata bahasanya ya, itu dia beda sama bahasa lain. Kalau bahasa lain mereka itu nggak ada bedakan
yang mana yang bisa dihitung, yang mana nggak bisa dihitung. Tapi kalau di bahasa Inggris, kamu harus tahu kalau ada yang tidak bisa dihitung. Di sini contohnya di atas ini ya, aku tulis uncountable noun. Uncountable, karena dia awalannya UN, itu berarti nggak bisa dihitung. Dan yang sering masih salah paham ya, di sini aku contohnya information, terus news, farmland, water, rice, milk, butter itu nggak bisa dihitung. Jadi kalau nggak bisa dihitung, kamu nggak bisa membuat mereka dalam jamak. Misalnya, rices, itu nggak ada rices. Terus, waters, nggak ada juga. Jadi kalau dia termasuk uncountable, nggak bisa sampai kapanpun dibuat jamak. Terus, karena dia nggak bisa dihitung, berarti dianggapnya selalu satu. Jadi nggak pernah pakai R. Itu yang harus diwaspadai ya, karena biasanya orang-orang tuh nggak sadar. Kayak misalnya news, mereka mikir, oh akhirannya S berarti banyak. Padahal kosakata aslinya memang ada S gitu. Jadi the news is bukan the news are. Nah, seperti itu ya. Miss, kalau misalnya mau dikasih satuan bisa nggak sih sebenarnya? Bisa, cuma kamu harus pakai kosakata lain, misalnya semangkuk, semangkuk nasi. Itu bisa yang dihitung tapi mangkoknya bukan nasinya. Kayak misalnya a bowl of rice, 2 bowls of rice itu bisa. Cuma kalau kamu bilang rices berarti salah gitu ya. Balik lagi ke nomor 4. Kalau kamu ketemu kata benda yang bisa dihitung, pastikan mereka itu punya satuannya. Kayak misalnya sama en, itu yang paling mudah. Contohnya gimana, Miss? Misalnya sebuah apel. Nah, berarti an apple. Terus 1 jam, berarti an hour. Gimana ya, Miss, bedainnya kapan kita pakai sama en? Yang paling gampang itu kamu sesuaikan dengan cara penyebutannya. Jadi jangan lihat dari cara nulisnya ya, mulai dengan huruf apa, tapi lihat dari cara pronounce-nya. Kenapa? Karena di bahasa Inggris itu cara nulis dengan cara pengucapan banyak yang beda, ya kan? Jadi misalnya apple, oh kita pas ngomong kayak pakai huruf E, berarti termasuk huruf vokal, makanya pakai N. Terus jam, walaupun dia tulisannya H, tapi kita nggak baca hour, bacanya hour. Makanya dia kayak pakai A gitu ya. Karena dia pakai A, kita nggak bisa bilang tapi pakai an hour. Seperti itu. Ada lagi nggak, Miss? Misalnya, a university. Kenapa ya dia nggak pakai an? Karena kita bacanya bukan uni, ya kan? Tapi bacanya U. Sama aja kayak pakai Y. Makanya dia bukan pakai an uni, tapi a university. Karena kita pakai huruf konsonan bacanya, Y. Seperti itu. Itu yang harus diwaspadai juga. Karena biasanya ada di TOEFL. Gitu ya. Terus ada juga some. Some ini artinya beberapa. Dia itu nggak banyak tapi nggak sedikit. Fungsinya untuk apa, Miss? Biasanya kalau some itu dipakainya untuk kalimat positif. Kayak misalnya aku mau susu. I want some milk. Nah, itu boleh. Jadi dia itu boleh dipakai untuk countable, boleh juga dipakai untuk uncountable. Itu some. Miss, kalau di kalimat negatif, boleh nggak sih pakai some? Jawabannya nggak boleh. Kalau kamu mau pakai di kalimat negatif, pakainya any. Jadi some sama any, tulisannya seperti ini. Any. Kalau any itu dipakai untuk kalimat negatif. Misalnya, tidak ada susu di kulkas. Oh, berarti you can say there is not any milk in the fridge.
Seperti itu ya. Kalau di kalimat tanya gimana, Miss? Kalau di kalimat tanya, biasanya itu pakai any. Kayak misalnya, is there any milk? Apakah ada susu? Itu boleh. Cuma kalau kamu ketemu konteks yang dia itu menawarkan gitu ya, menawarkan sesuatu, kayak misalnya, apakah kamu mau susu? Would you like some milk? Itu boleh juga gitu ya. Jadi kalau di kalimat question itu dia fleksibel, boleh pakai some, boleh pakai any. Tapi kalau konteks yang menawarkan itu dia biasanya pakai some gitu. Kesimpulannya, kalau di TOEFL biasanya sih yang sering keluar itu yang some. Nah, kamu ingat aja kalau some itu boleh dipakai di countable maupun uncountable. Tapi yang harus kamu garis bawahi ya, kalau misalnya dia bisa dihitung, jangan lupa dibentuk jamak. Misalnya, some books. Nah, ini jangan ketinggalan S-nya. Kalau kamu cuma bilang some book, itu udah pasti salah. Gitu. Oke. Tapi kalau dia bukan benda yang bisa dihitung, nah itu nggak apa-apa. Summarize, some information itu nggak apa-apa. Cuma kalau dia countable, berarti diubah juga ke plural. Some apples gitu ya, atau some universities. Oke. Yang kelima, jika ada pronoun yang bergaris bawah, cek subjeknya. Maksudnya apa, Miss? Jadi di bahasa Inggris itu pronoun sebenarnya ada banyak jenis gitu ya, tapi nggak semuanya keluar. Biasanya empat, empat jenis pronoun. Pronoun itu kan kata ganti, berarti untuk menggantikan subjek. Kenapa Miss diganti? Supaya kalimatnya nggak boros. Misalnya, I give Aisyah a book. Nah, kamu juga bisa bilang I give her a book. Itu boleh. Jadi boleh diganti pakai pronoun. Nah, kalau di TOEFL biasanya ada nih soal yang dia itu jenisnya pronoun. Jadi, kalau kamu ketemu pronoun yang bergaris bawah, cek subjeknya sudah tepat atau belum. Misalnya, kalau di soal dia pakainya nama cowok, berarti kita pakainya he atau him atau his gitu ya. Karena biasanya mereka itu pronounnya beda. Misalnya subjeknya cowok, nanti di soalnya dia malah pakai her, she, seperti itu. Jadi memang harus dianalisis gitu ya. Ini sudah tepat atau belum pronounnya. Oke, ada pertanyaan? Not yet, Miss. Ya, sekarang kita lanjut ke linking verbs. Mungkin baru pernah dengar ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada action verb alias kata kerja aksi yang langsung ada aksinya, lagi ngapain. Ada juga yang dia itu namanya linking verbs. Bedanya apa, Miss? Kalau linking verbs ini, kamu bisa asumsikan dia itu kata kerja yang berkaitan dengan feelings and emotion, gitu. Misalnya, understand, gitu ya. Terus, agree, itu kan kita nggak pakai anggota tubuh untuk melakukan kegiatannya, tapi lebih ke pakai perasaan dan emosi. Kenapa, Miss? Keluarkah di TOEFL? Iya, betul. Jadi misalnya nih, kamu mau pakai look. Look itu termasuk linking verb. Terus kamu mau menjelaskan. Oh, kamu terlihat cantik. Nah, untuk menjelaskan cantiknya itu berarti dia pakai adjective. Kenapa, Miss? Memang nggak bolehkah pakai yang lain? Dia ini sudah punya aturan kalau mau mendeskripsikan linking verb itu pakainya adjective. Misalnya ya, aku kasih contoh yang salah. I feel sadly. Nah, kalau kayak gitu salah. Kenapa? Kalau sadly, dia ini adverb, bukan adjective. Jadi harusnya I feel sad. Nah, ini baru betul. Karena dia adjective. Seperti itu kalau di TOEFL. Jadi, saranku ya, karena kamu tesnya masih bulan depan, itu kamu boleh ngapalin yang mana aja yang linking verb.
karena dia itu nggak banyak isinya. Kalau menurutku ya, tapi kalau misalnya memang nggak sempet ya nggak apa-apa. Berarti kamu harus banyak-banyak latihan. Soalnya kalau aku ngapalin apa aja sih yang termasuk linking verb gitu. Ini aku tulis ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini aku tulis yang biasanya memang keluar di TOEFL gitu ya. Oke. Jadi gimana? Agak-agak ribet ya memang. Kenapa? Karena ini benar-benar belajar grammar gitu. Jadi memang pastinya kalau awal-awal berasa agak ribet sih. Karena kayak, oh ternyata bahasa Inggris rumit ini ya gitu. Kirain kayak, ya udah buat-buat kalimat jadi gitu. Ya, jadi tolong dimaklumi ya. Harga les bahasa Inggris kalau untuk tes itu memang agak mahal dia. Karena belajarnya cukup sulit gitu. Oke, sekarang kita coba ke soalnya ya. Nah, Miss kalau ngerjain soal kayak gini, Miss biasanya gimana sih? Kalau aku sendiri ya, aku selama belajar, latihan soal, sama ujian, itu aku selalu menganalisis kalimatnya. Jadi menganalisis kalimat soalnya. Kayak ada apa aja di sana, gitu. Caranya gimana, Miss? Misalnya nomor 1 tuh, itu dia bilang ada in the early 1900s. Oh, berarti langsung mulai dengan keterangan waktu, ya kan? Apakah ngaruh? Nah, kita lihat dulu belakangnya. Ada apa lagi? Ada is man. Oh, nama orang ini ya. Berarti dia bisa jadi subjek, ya kan? Terus ada inexpensive. Nah, itu artinya murah, berarti dia termasuk adjective. Terus ada brownie box cameras, berarti ini noun. Nah, kalau sudah biasa analisis seperti itu ya, kamu tinggal cari yang hilang tuh yang mana. Kalau nomor 1, dia itu belum ada verb, ya kan? Kenapa, Miss? Karena kalau di TOEFL, itu subjek dan verb sangat penting. Jadi kalau ada salah satu yang hilang, kamu harus cari sampai ketemu. Miss, kalau dua-duanya hilang gimana? Berarti cari jawaban yang ada dua-duanya. Gitu. Terus baru deh kita lihat pilihan jawabannya. Kenapa? Kalau kamu langsung lihat pilihan jawabannya, nanti kamu bingung. Karena kok kayak ini mirip-mirip ya, gitu. Jadi makanya analisis dulu soalnya. Kalau soalnya kamu sudah tahu bagian yang hilang itu yang mana, lebih mudah untuk analisis pilihan jawabannya. Misalnya ya, yang A itu sama yang B ada it. Nggak bisa lagi. Kenapa? Karena kita sudah ada subjek is man. Kita nggak perlu subjek tambahan. Berarti salah, gitu kan? Karena ada it. Nah, pilihannya tinggal yang C sama D. Ini dari materi yang tadi sudah dijelaskan. Kalau dia verb ing berdiri sendiri, nggak ada temennya, dia nggak bisa jadi verb. Makanya yang D itu salah. Jadi jawabannya yang C. Kenapa, Miss? Karena dia bisa jadi verb to. Sesuai dengan keterangan waktunya sudah jauh sekali ya. Seperti itu. Nah, itu cara ngerjain untuk pilihan ganda. Oke. Terus Miss nomor 2 itu yang kosongnya di depan gimana ya? Kayak biasa, kamu cari dulu sampai belakang dia itu punya apa aja. Kayak misalnya di sini the discovery of the fossilized remnants of tides. Ha, itu berarti semuanya kata benda. Gitu. Karena discovery penemuan, terus yang belakang-belakangnya itu hanya mau menjelaskan secara spesifik. Penemuan yang seperti apa sih? Berarti kalau seperti ini, yang hilang itu subjek dengan verbnya. Baru deh kita musingin pilihan jawabannya. Miss, kalau kayak gini gimana ya? Makin bingung. Let me give you some tips. Kalau dia belakangnya AL, itu biasanya adjective. Ini belakangnya AL, biasanya adjective. Ya, berarti kalau geological reports di sini dia berarti laporan. Laporannya lebih dari 1. Nah, belum bisa, ya kan? Terus misalnya yang bebek, geologist report. Boleh juga nih ya.
karena dia geologisnya pekerjaan, noun, terus reportnya berarti melaporkan. Boleh. Nah, kita simpen dulu. Terus yang C, the reports of geologists. Nah, ini udah pasti noun semua. Terus yang dadu, geologist reports, itu juga pasti noun semua. Kalau kamu lihat di situ ada koma atas S ya. Kalau seperti itu, dia bentuknya kepemilikan akan sesuatu. Gitu. Oh, berarti jawabannya yang bebek. Jadi, untuk nomor 2 itu memang di bahasa Inggris banyak ya, yang dia itu satu kosakata bisa memuat dari beberapa kelompok kata. Misalnya kayak report, dia bisa termasuk noun, bisa juga termasuk verb. Jadi memang kita harus pinter-pinter analisis, karena itu yang diminta dari test TOEFL. Jadi kita harus pinter-pinter analisis gitu. Oke. Yang number 3, the Brooklyn Bridge. Oh, kita langsung mulai dengan subjek. Ya. Terus, oh, ya. Terus kalau kamu lihat di sini ada took. Took ini verb 2. Ya kan? Terus, Miss, kalau udah lengkap gini, ngapain lagi ya? Gitu kan? Kamu lihat dulu, dia ini kalimat termasuk pendek ya. Kalau kalimat pendek, biasanya dia kalimat tunggal. Kalimat tunggal tuh satu subjek, satu verb, beres gitu. Terus, kalau seperti ini, kamu lihat dulu pilihan jawabannya. Nanti kita bisa eliminasi. Di sini ada is, di sini ada it is. Udah pasti nggak bisa. Ya kan? Karena kita nggak mungkin double. Berarti tinggal yang A sama yang dadu. Nah, yang dadu itu pakai which. Which itu kalau di bahasa Inggris berarti kamu mau menghubungkan dengan kalimat berikutnya. Alias ada dua kalimat yang mau jadi satu. Seperti itu. Tapi kalau di nomor 3 kita nggak butuh kalimat baru ya. Karena kalimatnya itu tunggal. Berarti jawabannya yang A. Kita butuh keterangan tempat. Ya. Ada yang bingung sampai sini? Enggak, Miss. Udah jelas. Halo. Ya, kita lanjut ke nomor 4 ya. Di sini dia yang kosong agak di belakang. Nah, seperti biasa, kita bisa analisis. Kalau jeans itu subjek, tapi dia plural, banyak. Kalau control, berarti verbnya. Itu untuk kalimat pertama. Terus di belakangnya ada we. Oh, ini bisa jadi subjek ya. Ya kan? Ini kalau subjeknya 2 gini gimana ya? Cari lagi, apakah ada verbnya di belakang? Ada. Inherit itu verb. Nah, kalau seperti ini, kamu punya 2 subjek dan 2 verb. Kalau mau digabungin, otomatis kamu butuh conjunction, alias kata hubung untuk menghubungkan antar kalimat. Itu nggak boleh hilang biasanya kalau di bahasa Inggris. Jadi, kita lihat nih, yang kosong itu sebelumnya ada physical. Sesuai yang Miss tadi bilang, kalau akhiran AL itu biasanya adjective. Berarti kamu butuh kata benda, ya kan? Kenapa, Miss? Karena kamu mau menjelaskan ini fisik apa sih maksudnya, gitu kan? Berarti carilah yang dia itu adjective plus noun, baru conjunction-nya, gitu. Itu susunan dari noun phrase ya. Biasanya dia itu adjective dulu plus noun. Jadi nggak boleh kebalik. Kalau noun plus adjective itu biasanya salah. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, carilah yang dia itu noun dulu. Yang noun berarti yang C sama yang D. Terus, apakah kita butuh R? Enggak ya. Kalau R itu berarti dia verbnya double lagi, jadi 3. Ya kan? Jadi jawabannya yang C. Oke, di sini ada adjective. Biasanya dia plus noun. Karena nounnya belum ada, berarti kita harus cari. Oke, kalau that di situ sebagai conjunction. Ya, ada yang bingung? Nomor 4? Enggak, Miss. Ya,
Nah, kalau gitu coba giliran kamu. Nomor 5. Coba. Di analisis boleh, nanti aku yang tulis di sini. Kalau subjeknya indigo atau yang kan indigo ya. Mhm. Terus extracted-nya itu verbnya. Hmm. Ini verbnya ya, dia agak Oh, panjang. can be extract. Iya, can be extracted. Terus ada apa lagi? Uh, noun. Now, yang manakah itu? Uh, a plant. A plant noun. Oke. Apakah ada konjungsi? Ada and then. Iya. And then itu conjunction. Nah, terus to dye cloth blue, Uh, ya, bukan subjek, bukan verb juga ya. Nah, berarti susunannya noun. SP plus C plus SP. Berarti yang hilang apa? S sama Subject. Verb. ya. Tinggal dicari pilihan jawaban yang dia subjek sama verb. Yaitu cuma yang D. gitu. Oke. Nah, nomor 6 ke atas nih, biasanya sudah semakin kompleks ya. Tapi nggak apa-apa. Secara pola itu nggak pernah berubah kok waktu itu. Misalnya, di sini dia bilang bolongnya di depan. Kamu cari dulu, apakah ada verbnya? Oh, ada. Ya kan? Spends. Terus kalimat tunggal nih, karena dia nggak ada kalimat kedua ya. Penjelasannya yang banyak gitu, tapi tetap subjeknya satu, verbnya satu. Berarti kalau seperti ini, kamu cari subjek, Subject. ya kan? Karena in the United States itu keterangan tempat. Hmm. Nah, berarti kalau yang C, ini udah otomatis salah, ya kan? Um, Terus yang bebek ya. juga ada is, salah juga. Berarti kira-kira yang mana? Um, yang D. Yang dadu, kenapa yang dadu? Uh, kalau yang A itu gimana ya? Yang A bisa juga kok. Ayo. Oh iya bisa juga. Grade itu bisa jadi noun, bisa jadi verb. Oh, Kalau kalau yang D yang salah karena itu grades. iya, di situ berarti grade-nya sebagai verb. Ya, yang ini tuh dia verb. Berarti kamu butuh yang semuanya itu noun. Subject. Hmm. Oke, nah nomor 6 ini kalau nggak hati-hati itu udah pasti salah, ya kan? Jadi memang part of speech itu sangat berpengaruh. Makanya kalau kamu misalnya mau nyatet kosakata gitu ya, jangan lupa catat dia itu termasuk part of speech apa. Apakah termasuk verb, noun gitu. Jadi kamu nggak bingung kalau ketemu. Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Coba di sini ada researchers, terus ada have begun verb ya. And then ada what. What di sini dia conjunction. Kenapa, Miss? Kalau kamu ketemu question word di kalimat positif, biasanya mereka jadi conjunction. Jadi kata penghubung kayak what, when, gitu. How. Itu bisa jadi kata hubung di kalimat positif. Nah, ada apa lagi ya? Oh, ada is, berarti ada verb. Verb. Berarti yang hilang, Verbnya. ya yang hilang Oh ya subjek. subjeknya. Sorry sorry. Hmm. Terus di sini ada is, salah ya kan? Sini ada it is, salah juga. Yang mana nih kira-kira? Uh, yang B.
Yang bebek atau yang dadu? Bebek. Kalau yang bebek, kamu lihat di sini ada affects, dia itu verb. Oh. Jadi affect itu mempengaruhi. Kalau effect itu noun, efek. Nah, itu jangan sampai kebalik ya. Kalau effect ini noun, tapi kalau affect itu verb. Itu. Oke. Next, coba nomor 8. Nanti boleh dianalisis. Calcium oxide itu subjeknya. Remains itu verbnya. Remains exposed. Remains verb, ya. Expose-nya dia adjective. To air, airnya noun. Terus berarti yang kurang subjek sama verb. Iya. Conjunction-nya sudah ada? Enggak ada. Conjunction-nya Kan ada ada nih. koma. If. Oh, itu. Iya. If itu jika. Nah, kalau if di bahasa Inggris bisa jadi conjunction. Posisinya bisa di depan, bisa juga di tengah. Gitu ya. Kalau nomor 8 ini if-nya di paling depan. Berarti dia butuh koma untuk misahin kalimat ke satu dengan kalimat kedua. Tapi kalau if-nya di tengah-tengah, biasanya nggak ada koma. Gitu. Nah, berarti benar tadi jawabanmu kurang subjek sama verb. Yang mana jawabannya? Iya. Yang C. Oke. Next. Di sini subjeknya agak panjang ya. Ini subjek. Terus used, waktu. Ada apa lagi? Oh, ada gave up, waktu. Nah, berarti kejadiannya sudah lewat. Subjek. Kalau seperti ini, kamu artikan dulu konteksnya apa kalimatnya. Mereka itu bertentangan atau mau menambah informasi baru. Karena ada dua pilihan ya, bisa pakai then, bisa pakai but. Kalau then kemudian, kamu adding new information. Tapi kalau but, it is in contrast. Kira-kira yang sesuai konteks yang mana? Yang menambahkan informasi. Coba, nomor 9 itu artinya apa? Baterai zaman dahulu menggunakan nitric Nitric acid. acid. Tapi mereka Bisa memberikan, beracun. iya, Asap memberikan beracun. asam beracun. Jadi, yang C. Oke, kita butuh conjunction sama subjek. Ya, jadi kalau kamu punya pilihan seperti ini, diartikan dulu dia itu mau seperti apa konteksnya. Oke. Next, the sound produced by an object. Di sini sudah masuk yang agak susah ya. Jadi di sini itu namanya reduce. Reduce loss. Reduce itu apa, Miss? Reduce itu artinya dikurangi. Jadi dikurangi struktur kalimatnya. Kenapa dikurangi? Biasanya kalau pakai reduce clause itu kamu ngomongin topik yang sama. Jadi daripada boros-boros kalimatnya jadi panjang, bisa di-reduce. Caranya gimana, Miss? Di sini kamu lihat dulu. Kita lagi ngomongin apa sih? The sound produced by an object. Oh, berarti itu topiknya, ya kan? Tapi kalau kamu lihat, memang di pilihannya itu nggak ada conjunction ya. Nggak apa-apa, jangan panik. Karena berarti dia bentuknya reduce clause, alias conjunctionnya juga di reduce. Jadi nggak pakai conjunction kalau di reduce. Tapi kalau yang namanya reduce clause itu kata kerjanya harus tetap ada, nggak bisa di reduce atau nggak bisa dihilangin. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kalimat aslinya ya, kalimat aslinya itu kemungkinan dia seperti ini. Bisa pakai which, bisa juga pakai that.
Kenapa? Kalau kamu pakai who, kalau nggak whom, itu nggak bisa. Karena mereka hanya dipakai untuk manusia. Kalau kita ngomongin yang bukan manusia, itu pasti pakainya which. Atau that juga boleh. Oke. Terus, kemungkinan kalimat aslinya itu seperti ini berarti. Which vibrates blank blank blank. Nah, itu kalimat aslinya. Jadi dia di reduce karena masih ngomongin topik yang sama. Conjunctionnya boleh dihapus, tapi vibrate-nya nggak boleh dihapus. Makanya kamu lihat di pilihan jawabannya ada vibrate semua ya. Tapi beda kelompok grammar. Kalau yang A udah pasti salah, ya kan? Kita nggak butuh noun. Tab C. Kalau yang C juga salah. Kenapa, Miss? Karena kalau reduce ya, reduce itu kalau misalnya dia kalimat aktif nih, kayak gini, kalimat aktif, berarti reduce-nya itu nanti jadinya verb ing. Berarti jawabannya yang bang-bang. Kamu melihatnya dia itu kalimat aktif atau kalimat pasif ya. Kalimat pasif yang kayak mana, Miss? Nih, let me tell you. Kalimat pasif itu biasanya disebut passive voice. Misalnya, yang paling dasar itu bentuknya to be plus verb 3. The rice is eaten. Artinya apa? Berarti nasinya dimakan. Kita nggak tahu ya dimakan oleh siapa, tapi dimakan. Nah, ini contoh passive voice. Terus yang kedua, bisa juga pakai modal verb. Kalau pakai modal verb, berarti dia ada be, terus ada verb 3. Misalnya tadi, the noise can be reduced. Nah, ini contohnya kalau dia pakai modal verb. Jadi, be-nya itu harus ada. Ya, nggak boleh hilang. Itu contoh passive voice. Kalau kalimat aktif, ya berarti dia kalimat aktif biasa ya. Gitu. Jadi kalau untuk reduce, kalau kamu ketemu reduce clause, kamu buat asumsi, ini kalimat aslinya gimana sih? Nah, terus tinggal tentukan dia itu termasuk kalimat aktif atau kalimat pasif. Kalau kalimat aktif, berarti reduce clause-nya itu hanya verb ing. Tapi kalau passive voice di reduce, berarti bentuk reduce-nya itu verb 3. Gitu. Jadi jangan lihat dari tensisnya ya, karena tensisnya itu nggak ngaruh sama sekali. Dia ngelihat dari aktif atau pasif. Gitu. Ya, kesimpulannya, karena nomor 10 ini ternyata kalimat aktif ya, berarti reduce-nya bentuknya verb ing doang. Kita nggak perlu pakai is mr kalau reduce. Oke, terus conjunction-nya bisa dihapus. Itu kalau reduce clause. Biasanya reduce clause ini memang termasuk materi yang sulit ya. Jadi menurutku sih kalau munculnya di nomor 1 itu sangat nggak masuk akal. Pasti dia munculnya nomor 10 sampai 15 gitu. Kalau nomor 1 udah muncul, nanti berarti yang buat soal aneh gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Di sini ada keterangan ya, itu keterangan tuh dari prior sampai 1846 itu keterangan waktu. Berarti surgery-nya subjek, terus was done. Nah, was done ini contoh passive voice. Jadi was to be done verb 3. Itu contoh kalimat passive voice. Terus ada was juga di sini, berarti dia termasuk verb. Ya kan? Terus was done jadi termasuk verb juga. Berarti kita cari yang dia bentuknya C sama S. Ya kan? Karena conjunction-nya belum ada. Nah, tadi Miss bilang kalau during itu dia bukan conjunction ya.
tapi dia preposition. Berarti jawabannya yang iya. Kalau ini nih, patiently, dia termasuk adverb. Seperti itu. Oke. Jadi patient itu bisa jadi noun, artinya pasien. Bisa juga jadi adjective, artinya sabar. Makanya dia konteksnya bisa macam-macam ya. Kitanya yang pintar-pintar analisis gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 12. Nah, kalimat sepanjang ini itu fokusnya cuma di what. What-nya berarti dia conjunction, ya kan? Terus ada apa lagi nih? Ternyata belum ada noun-nya, ya kan? Tapi kalau lihat pilihan jawabannya, kenapa nggak ada noun ya, Miss? Berarti dia termasuk reduced clause, gitu. Ya, jadi jangan panik dulu. Pasti dia ada alasannya. Kenapa di pilihan jawaban nggak ada subjek? Berarti dia termasuk reduced clause. Kenapa, Miss? Nah, nomor 12 ini reduce-nya yang bentuknya itu tetap ada conjunction ya. Cuma dia itu noun atau yang diomongin tuh nggak ada. Karena kebetulan masih ngomongin topik yang sama. Jadi kalau kamu ketemu soal yang seperti ini, carilah kata kerjanya. Karena kalau what kan belum bisa jadi kata kerja ya. Seperti itu. Kalau yang A, happening, nggak bisa. Ya kan? Karena dia verb in doang sendiri. Kecuali kayak tadi nomor 10. Nah, itu kemungkinan bisa. Cuma kalau di sini dia itu what-nya ya. What-nya itu dia itu double function. Jadi bisa jadi conjunction. Bisa juga jadi noun. Gitu. Makanya yang A itu nggak bisa. Karena what-nya itu double function. Dia jadi conjunction dan juga bisa jadi noun. Anggaplah bisa juga jadi subjek. Gitu ya. Berarti kita cari yang itu memang pure kata kerja. Yaitu yang C. Ada has terus plus verb 3. Gitu. Kalau nomor 12 ini sih biasanya ada terus di TOEFL. Ya, aku udah latihan beribu-ribu soal itu pasti ada dia. Makanya ada conjunction yang dia itu bisa double fungsinya. Kayak what itu bisa double. Terus biasanya that itu juga bisa double gitu. Jadi kamu tinggal melihat pilihan jawabannya aja. Ini maunya kayak mana sih gitu ya. Next, di sini kita punya grammar baru yaitu because of. Apa sih bedanya dengan because? Kalau because itu sebelahnya kalimat lagi. Jadi kalau kalimat itu ada subjek, ada verb gitu ya. Tapi kalau because of bukan kalimat sebelahnya, tapi sebelahnya itu noun. Itu yang biasanya orang-orang sering kebalik. Jadi Miss udah tulis nih di bawahnya because plus sentence. Tapi kalau because of plus noun. Oke, tinggal kamu cari. Kalau yang was imagined, nggak mungkin, ya kan? Terus associate, verb juga. Imagine, verb juga. Berarti dia yang dadu. Nah, ini little tips ya. Kalau kamu ketemu kosakata yang akhirannya ion, itu udah pasti dia kata benda. Gitu. Itu menurutku sangat berguna. Jadi kalau di bahasa Inggris ada suffix, namanya suffix akhiran kata. Nah, kayak gitu dia. Tadi ada akhiran al gitu ya. Terus ada akhiran ion, itu berguna kalau misalnya kamu nggak tahu ini artinya apa ya. Bisa aja kita lihat dari suffixnya gitu. Terus tadi kan ada noun phrase ya. Noun phrase itu dia punya susunan. Jadi nggak boleh kebalik. Di sini aku kasih contoh artikel, adjective plus noun. Terus yang kedua bisa juga artikel, adverb plus adjective plus noun. Jadi dia nggak boleh kebalik strukturnya. Harus seperti itu. Kalau kamu ketemu adjective terus adverb plus noun, berarti dia susunannya masih
kebalik gitu. Nanti kita ketemu di written ya. Ini aku kasih rumusnya dulu biar nggak lupa. Oke. Sudah? Nah, coba nomor 14. You can try number 14. Ini is still verb. Terus ya subject. Hmm. Nomor 14, bingung kah? Bingung? Oh ya, sorry Miss. Tadi ke-mute ternyata. Okay, so what is The your flow, answer? the flow of waternya itu subject. Sebelumnya dia ada yang kosong tuh. Kira-kira yang kosong apa? Conjunction. Conjunction. Sama verb ya. Subject of verb. Kenapa Miss? Karena di sini dia sama kayak nomor 12. Jadi which-nya itu double function ya maksudnya. Jadi bisa jadi conjunction. Bisa juga jadi subjek. Jadi yang harus kamu cari yaitu kata kerjanya. Kenapa Miss? Karena kita masih ngomongin topik yang sama ya. Kalau ngomongin topik yang sama, kamu nggak perlu sebut subjeknya berulang-ulang. Gitu. Makanya conjunction-nya bisa double function. Itu maksudnya. Berarti jawabannya yang dadu. Ya. Karena kalau deflecting nggak bisa jadi verb ya. Dia verb ing sendiri. Oke. Bingung? Yes. Oke. Nomor enggak. terakhir. The accelerator pump itu subjeknya. Itu verbnya. Coba lihat yang bagian kosong. Di situ sebelumnya ada into. Into itu termasuk preposition. Berarti preposition sebelahnya biasanya noun. Tinggal kamu cari yang dia itu bentuknya noun. The airflow yang bis. Nah, hati-hati ya. Flow itu dia jadi verb. Kalau misalnya jawabannya yang A. Tapi kalau yang bebek, betul. Karena dia semuanya jadi noun.
Oke, itu mesti hati-hati tuh. Karena flow itu bisa jadi verb, bisa juga jadi noun. Kalau air itu udah pasti uncountable ya. Dia artinya udara. Oke. Nah, Oke, Miss. itu 15 nomor. Jadi ngerjainnya seperti itu ya, supaya mudah. Kamu bisa cari udah ada apa aja, terus lihat bagian kosongnya, dia termasuk apa, preposition kah, adjective kah, gitu. Oke. Next, kita lanjut Oke, ke Miss. nomor 16 ya. Masih kuat gak? Masih, Miss. Ya, nomor 16 sampai 20 itu biasanya masih mudah. Karena dia pakai tadi ya, nomor 1 sampai 5 masih tergolong mudah. Nah, kalau Miss ya jujur ngerjain soal kayak gini, aku tetap baca satu kalimat full. Mungkin ada orang-orang yang bilang kayak, tahu baca aja A, B, C, D-nya. Gitu. Kalau Miss nggak menyarankan kayak gitu ya. Tetap baca satu kalimat full, biar kamu tuh paham ini mau ngomongin apa. Gitu. Kalau kamu cuma baca A, B, C, D-nya doang, belum tentu ketemu kan, nanti kerja 2 kali. Gitu. Oke. Nah, kamu lihat di situ 17.32. Oh, berarti udah lewat. Terus coach travelers, nggak ada masalah ya. Berarti dia subjeknya itu banyak. Could God, nah ada yang aneh nih. Kalau could itu kan modal, ya kan? Verb Kalau one. mau dia harus verb One. one, gitu. Makanya nggak disarankan baca A B C D-nya doang ya. Hmm. Mending kamu nganalisis dari awal sampai akhir gitu. Jadi ketahuan mana yang salah. Oke. Okay. Oke, Miss. Next, some of the District of Columbia are on low-lying mercy ground. Kamu lihat, dia pakai some. Kalau dia pakai some, kamu cari, ini some-nya ini menunjuk ke siapa? Menunjuk ke District of Columbia. Columbia. Nah, itu cuma satu atau ada banyak? Ada banyak Hmm? distriknya. Distrik cuma satu, kecuali dia bilangnya districts. Oh, Nah, berarti kalau cuma satu, harusnya nggak boleh pakai some. are. Ya kan? Oh, gitu. Hmm. Itu yang harus diwaspadai ya. Kelihatannya susah ya kan? Tapi kalau kita nggak fokus ya pasti sayang kan kalau poinnya salah gitu. Makanya dia harusnya pakai is. Is. Nah, seperti itu ya. Jadi ini singular. Oke. Kayak nomor 17 sama 16 ini pasti ada. Jadi harus hati-hati betul analisisnya ya. Kayak is MR, terus modal. Oke. Ya, Miss. Next kita ke nomor 18. Georgia's ekonomi nggak ada masalah ya. Berarti itu kata benda. Is based nggak ada masalah juga. Berarti dia um, ekonominya, bidang ekonomi itu terfokus kepada bidang agrikultur. Nah, kalau yang dadu ada masalah nggak? Nggak ada juga. Ya kan, dia udah betul pakai noun. Berarti yang C nih yang jadi masalah. Kenapa sih? Coba menurut kamu Ada jawaban yang yang betul kurang apa? gitu di antara basic sama main. Tidak ada yang kurang, tapi bentuk main yang ini Hmm. tuh salah kelompok kata. Mainly atau Iya, mainly. Kalau mainly termasuk adverb iya. Kalau main berarti dia termasuk apa? noun. Kalau main termasuk Eh, adjektif. oh iya. Nah, hal-hal yang kelihatannya susah ya, itu hanya butuh ke apa tuh? Ketelitian. Jadi, kamu kan mau menjelaskan based, itu kan bukan linking verb ya. Kalau kamu mau menjelaskan yang action verb yang biasa, berarti jelasinlah dengan adverb. Nggak bisa jelasin dengan adjective. Boleh pakai adjective,
tapi hanya untuk linking verb gitu. Oke. Kayak nomor 18 tuh pasti ada nanti keluar. Biasanya 2 atau 3 lah ya. 2 atau 3 soal tuh biasanya ada. Gitu. Next, nomor 19. The Powell River House was built. Betul, betul ya. Karena kalau build yang belakangnya D itu verb 1. Kalau yang belakangnya T bisa verb 2, bisa verb 3. Gak ada masalah ya, karena dia memang sudah lewat. Terus, rumah itu kan nggak bisa bangun dirinya sendiri ya. Pasti dibangun manusia. Makanya dia pakai kalimat pasif. Oke. Terus ada and conjunction. Ya kan? Oh, berarti simpulannya kita mau punya 2 kalimat. Terus ada it's. Kira-kira yang bebek ini salah atau betul? Salah, Miss. Kalau it's itu dia termasuk pronoun, ya kan? Kita Ya, butuhnya yang subject plus this. verb. Iya, jadi harusnya it is. This. Kalau it's ini pronoun. Nah, itu yang harus hati-hati juga tuh. Oke. Ya, Miss. Number 20, conifers. Nah, berarti kamu harus simpulkan kalau conifers ini banyak, ya. Karena dia ada S. Jadi kita ngomongin topiknya yang lebih dari satu. Kalau such as nggak ada masalah karena mau nyebutin contoh. Ada apa aja sih di dalamnya? Terus beer, beer di sini dia itu verb ya. Jadi bukan beruang, tapi dia verb. Oke, biasanya artinya kayak memiliki atau menyimpan gitu. Nah, berarti nggak ada masalah ya, karena memang subjeknya itu plural. Berarti kata kerjanya juga yang plural. Ya, kalau it's kira-kira betul nggak? Udah. Coba, tadi kita ngomongin kalau conifers itu banyak. Apakah cocok kalau pakai Oh it? iya, nggak Nah, cocok. berarti harusnya pakai there. Seperti itu ya. Ya, Ini Miss. contoh yang dia itu pronounnya bergaris bawah. Kamu cari. It ini udah sesuai belum sih sama subjeknya? Kalau kamu memakai it, harusnya dia hanya bilang conifer, bukan conifers. Gitu. Makanya tadi Miss bilang topiknya sudah plural. Berarti kamu memakai pronoun juga harus yang bentuk plural. Oke. Nomor 21. A dome is a semi-spherical structure on top of a building. Kalau semi-spherical nggak ada masalah ya, karena dia adjektif. Oh, adjektif ya udah nggak bisa diubah apa-apa, ya kan? Coba lihat di structures-nya. Di sini kau punya berarti dia Satu. singular. Mm-mm. Nah, berarti harusnya Structure. iya, itu. Oke, sudah. Next, nomor 22, succulents. Nah, ini topiknya banyak ya, karena dia ada S-nya. Suck up water nggak ada masalah ya, karena nggak mungkin kita pakai sucks. Itu harusnya subjeknya satu, ya kan? Tadi udah benar. Subjeknya plural, verbnya plural. Terus ada hour. Kamu lihat, hour-nya ini sebelumnya ada a few. View. Berarti harusnya hours. Iya. Kenapa, Miss? Karena few itu artinya, Beberapa. iya, berarti dia plural. Plural. Oke. Next. Flying butt races. Oh, ini juga, ini Banyak. ya, plural. Tapi nggak ada masalah, karena mereka maunya simple past tuh. Bukan simple present. Kalau simple past mah, pasti dia verb 2. Terus, kira-kira apa nih yang salah? Enabled, nggak ada yang salah. To put, nggak ada juga yang salah ya. Coba lihat yang C sama D. Venus.
Tines. Harusnya apa dia? Tiny. Tiny? Kalau tiny berubah dia. Oh, oh beda. Tines itu yang paling apa? Yang paling Tipis. tipis, ya kan? Kalau kamu mau bilang yang paling tuh biasanya ada the-nya. The Oh ya. thinness. Oh, oh. Nah, di situ nggak ada. Berarti Ya, kita salah. ubah ke bentuk lain coba. Dia kan lagi nggak membandingkan ya. Dia Mm-mm. hanya menyebutkan ada stone walls yang tipis. Berarti harusnya hanya Thin. thin. Seperti itu. Oke. Next. Weather forecasters monitor barometric pressures. Monitor nggak ada masalah ya. Karena peramal cuacanya lebih dari satu. Forecasters. Terus pressures nggak ada masalah juga. And record They. day. Harusnya there. Coba. Ini dia konteksnya sebagai objek, ya kan? Objeknya ngomongin siapa? Ngomongin si pressures. Weather forecaster. Oh, Dia ngomongin tekanannya. Pressures ada oh S. iya. Harusnya pakai There. them. Oh, them. Hmm. Jadi di pronoun itu ada deh yang dia itu namanya objek pronoun. Beda ya, them sama their itu beda. Kalau them itu dia objek pronoun. Objek itu berarti siapa nih yang kena dampaknya. Kalau subjek kan pelaku ya. Kalau objek itu kebalikannya. Siapa nih yang kena atau yang terdampak dari kegiatan si subjek. Nah, itu namanya objek. Jadi nanti kalau kamu mau nyatet perubahan pronoun itu sangat boleh ya. Tapi dia dasarnya dari subjek. Jadi kamu bisa buat kolom gitu. Misalnya kolom pertama subjek pronoun, kolom kedua objek pronoun, nanti kolom ketiga jenis pronoun yang lain, itu boleh. Karena kalau di TOEFL itu pasti ada dia soal-soal pronoun. Kayak misalnya kalau I berubah jadi me. Me. Kalau me itu dia objek gitu. Itu yang kau boleh catat kok. Itu nggak ada ruginya kalau nyatet. Kayak me terus ada my, ada mine, banyak kan macamnya. Nah, itu pronoun gitu. Karena di sini dia butuhnya objek ya, makanya pakainya yang objek pronoun. Oke. Next, number 25. In many languages, udah pas ya, many itu lebih dari satu, berarti language-nya harus dibentuk plural. Kamu lihat, the forms of a word varies. Yang mana nih subjeknya C? Yang forms, ya. Kalau yang a word itu bukan subjek, karena dia hanya menjelaskan dari forms, ya. Ini nih yang biasanya orang-orang tuh sering terjebak. Mereka ngira itu subjeknya a word, padahal bukan. Kenapa? Karena dia itu ada of-nya. Kalau of itu ya berarti kamu mau menjelaskan secara spesifik dari si subjek. Jadi subjeknya itu yang forms. Ada banyak kan? Berarti kita Mm-mm. cek verb-nya. Varies. Kira-kira benar nggak ini varies? Bukan harusnya variety. Harusnya vary. Oh, Ya, jadi vary itu kayak macam-macam atau bervariasi gitulah ya. mm. Kalau nggak pakai varies itu berarti nggak sesuai sama subjeknya gitu. Sama nggak Miss Ferry sama variety? Kalau variety itu dia belakangnya itu ya ITY. Kalau ITY dia biasanya noun. Kalau Ferry ini apa? Kalau vary ini verb. Oke. Iya. Kalau variety itu dia noun. Jadi yang belakangnya ITY atau yang belakangnya TY itu biasanya dia tuh noun gitu. Oke. Any question so far?
No, Miss. Yeah, so how is my class? Seru banget. Seru banget. Seru banget atau capek banget? Ya capek juga, tapi jelas banget jelasinnya. Iya, karena kalau tentang grammar ya, ya kan udah pasti tuh. Jadi memang kita nggak bisa ngebantah. Ya ini dari mana gitu. Tetap ada Hmm. alasannya, cuma dia memang udah seperti itu gitu ya aturannya. Jadi kalau misalnya kamu mau nyatet yang menurutmu rumusnya itu penting, silahkan. Karena aku punya buku, satu buku khusus untuk TOEFL, itu isinya rumus semua. Jadi bisa dibayangkan ya itu. Ya. Dulu aku tuh belajar TOEFL, tapi ini beda ya, karena aku udah belajar dari kecil. Aku udah belajar dari SD, jadi pas ketemu TOEFL itu nggak awam lagi. Aku 3 bulan lah itu belajar TOEFL. Dengan catatan kamu udah biasa ketemu bahasa Inggris. Kalau aku udah biasa, makanya aku nggak begitu kaget waktu tes gitu. Tapi kan orang-orang beda-beda ya. Ada yang mereka itu belum pernah ketemu bahasa Inggris, langsung ketemu TOEFL ya pasti shock gitu, ya kan?